那家伙应该是进入古玉界了。本帝看你是个条子！住手！好浓郁的空间气息。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Martial Master. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih dalam momen pertikaian antara Lord Qingchen dengan Peng Yulei. Akan tetapi pertikaian itu tidak bertahan lama karena di sana gerbang masuk ke alam Yu kuno tiba-tiba bereaksi serta munculnya seorang praktisi dari dalamnya. Bisa kita sebut praktisi ini merupakan penjaga dari alam Yu kuno. Segera setelah kedatangannya ia pun menyuruh semua murid untuk segera masuk, namun ada momen yang mengejutkan di mana muncul seekor kucing yang melesat masuk ke alam Yu kuno. Awalnya sang penjaga mencoba menghentikannya, tapi kekuatan si kucing sangatlah hebat yang alhasil membuatnya pun berhasil lolos. Setelah si kucing, barulah semuanya pun lantas menyusulnya memasuki alam Yu kuno. Barulah setelah semuanya masuk muncul dua kapal dari Balai Penegak Hukum yang kini siap masuk ke alam Yu kuno. Di antara sekelompok orang yang mengenakan baju Balai Penegak Hukum, ada seorang wanita berpakaian putih yang terus-menerus melihat ke sekeliling berharap menemukan seseorang. Jelas wanita itu adalah Xiansu yang sedang mencari lord kita. Dari sampingnya Tuan Muda Ji tentu sangat mengetahui kekhawatiran dari Xiansu, jadinya ia pun mencoba menenangkannya. Karena sosok yang dicari olehnya pastilah akan menuju ke tempat ini karena ia tahu Lord Qingchen sudah memenangkan kejuaraan alkemisnya. 那家伙应该是进入古玉界了。 Tak lama semua orang dari Balai Penegak Hukum kemudian sampai dan mendarat di depan gerbang alam Yu kuno. Dari atas, sang penjaga tentu aja melihat kedatangan dari kelompok ini dengan jumlah orang yang cukup banyak. Jelas dari apa yang sudah diatur tentang jumlah yang dapat masuk ke alam Yu kuno, kelompok penegak hukum ini sudah melebihi aturan yang ada. Di mana yang awalnya jumlah jenius yang boleh masuk ke alam Yu kuno yakni 150 orang. Tapi kini kehadiran dari badan penegak hukum malah melebihi sebanyak 26 orang. Alhasil dari semua orang yang datang ke tempat ini hanyalah sebagian aja yang boleh memasukinya. Sontak aja seorang tetua penegak hukum dia tidaklah terima dan kini mulai mengatakan rasa keberatannya kepada sang penjaga. Namun sang penjaga juga tidaklah takut dan kini di antara mereka pun teruslah berdebat hingga akhirnya sang tetua penegak hukum menjadi marah dan bersiap untuk melakukan baku hantam dengan sang penjaga. Segera dia pun mengeluarkan kekuatannya maju untuk menyerangnya. Menggunakan sebuah bilah energi yang kini diarahkan pada sang penjaga. Akan tetapi dari depan sang penjaga juga tidaklah mau kalah. Dia lantas mengeluarkan energi emasnya untuk menahan serangan tetua penegak hukum. Akan tetapi serangan tidak sampai di situ. Terlihat tetua penegak hukum kembali melakukan serangan yang kini menggunakan sebuah kain yang diarahkan pada sang penjaga. Tapi kembali si penjaga tidaklah mau kalah. Dia lantas memperlihatkan kekuatannya lagi dengan mengeluarkan ratusan tangan raksasa. Akan tetapi pertahanannya kali ini sungguhlah tidak mampu menahan serangan tetua penegak hukum. Membuat serangan kain yang dilancarkannya berhasil mengenai sang penjaga hingga membuatnya terpental. 本帝看你是个条子！住手！ Beruntung di saat tetua penegak hukum akan mengakhirinya, tiba-tiba aja dari kejauhan muncul seorang yang menghentikannya. Dia adalah rekan dari sang penjaga yang langsung meminta tetua penegak hukum untuk tidak berbuat kejam di tempat ini.
Akan tetapi tetua penegak hukum tidaklah peduli, yang kini malah meremehkan sang penjaga dan bahkan dia pun menyuruh semua murid untuk segera memasuki ke alam Yu kuno. 本帝这次就先饶了你。 Melihat hal ini, rekan dari sang penjaga beneran tidaklah mampu berbuat apapun. Jadinya dia pun turun mendekati sang penjaga dan menenangkannya. Dia meminta kepada sang penjaga untuk bersikap sabar karena nanti dirinya bisa berbalas dendam di 3 tahun lagi setelah alam Yu kuno kembali dibuka. Scene kemudian berpindah di alam Yu kuno. Satu persatu dari para murid akhirnya sudah sampai melewati selah spasial. Bisa dilihat Lord Qingchen, Yan Qidao, dan yang lainnya juga sudah berada di sana. Setelah sampai tentu mereka semua pun menjadi kebingungan dengan tempat ini, di mana pada setiap sudut selalu muncul energi yang berbeda-beda. Meski begitu, sesuai dengan dugaan, kalau di tempat ini ternyata kaya akan energi spiritual. 好浓郁的空间气息。 Setelah kelompok dari Lord Qingchen datang dari belakang, muncul kelompok lain yang juga datang. Namun mereka langsung pamit dan segera pergi meninggalkan mereka. 我们走吧。 Berbeda dengan dua kelompok barusan, kelompok tetua situ lebih memilih berjalan dengan cukup pelan dan meminta semua anak buahnya untuk mengikutinya. Dan sesuai dengan spoiler kemarin, jika di tempat alam Yu kuno memanglah berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Selain energi spiritual yang melimpah, fenomena aneh juga terus terjadi di mana setiap sudut selalu muncul robekan celah spasial. Meski begitu, semua orang tidaklah takut dan menjadi semakin waspada sampai akhirnya Lord Qingchen menginjak sebuah benda membuat semua orang pun kabur menjauhinya. Awalnya semua orang takut kalau yang diinjak Lord Qingchen adalah sebuah jebakan, tapi setelah diteliti kalau itu bukan jebakan, membuat Yan Qidao pun tersenyum dan mendekati Lord Qingchen untuk mengambilnya. Yang ternyata itu adalah sebuah pedang. Setelah menemukan harta tersebut, semuanya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Menurut tetua situ, di tempat ini sudah dipastikan terdapat harta-harta berharga, tapi menurutnya harta yang paling berharga bukanlah pedang ataupun yang lainnya, melainkan sebuah kristal ruang angkasa. Mendengar itu, Yan Qidao yang awalnya mengambil pedang tersebut, tiba-tiba ia pun melemparkannya dan penasaran dengan kristal ruang angkasa. 空天之晶。 Yang dimana kristal ini sangatlah langka karena terbentuk selama ratusan juta tahun dan memadat selama miliaran tahun. Diketahui juga kristal tersebut memiliki aura kuat yang bisa langsung diserap oleh seorang praktisi. Selama praktisi mampu menyerapnya, maka dia akan memahami konsep kekuatan luar angkasa. Lagi-lagi Yan Qidao begitu sangat antusias dengan kristal tersebut yang bahkan kini menanyakan apa itu prinsip ruang angkasa. Segera tetua situ kemudian menjelaskan semuanya, yakni prinsip ruang angkasa merupakan sebuah manifesti luar angkasa yang saling berkaitan. Pemahaman semacam ini selain untuk menerobos ranah, juga dapat membedakan setiap tingkatan dalam ranah di Martial Emperor. Dikatakan kalau setiap Martial Emperor pastilah sudah mampu memadatkan prinsip luar angkasanya. Adapun setiap tingkatan Martial Emperor tersebut pastilah akan berbeda-beda dalam memahami tingkatan prinsip ruang angkasa tersebut. Martial Emperor di tingkat awal pastilah memiliki antara 2 hingga 10 pemahaman tentang prinsip luar angkasanya. Kemudian Martial Emperor tingkat menengah pastilah memiliki 11 hingga 30 prinsip yang telah dipahami. Dan Martial Emperor di tingkat akhir memiliki 30 hingga 100 pemahaman tentang prinsip luar angkasanya. Dari sinilah dapat disimpulkan jika untuk bisa menjadi seorang Martial Emperor diharuskan menemukan setidaknya 2 kristal ruang angkasa. Mendengar itu semua orang pun menjadi kaget, begitu juga dengan lore kita. Karena kristal ruang angkasa ini memang sangatlah langka. Lalu, bagaimanakah kelanjutan perjalanan mereka? Apakah lore kita akan mendapatkan sebuah kristal ruang angkasa ini? Sebelum kita akhiri video kali ini ya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Dalam cuplikannya, diperlihatkan kalau Lord Qingchen mulailah memahami dari alam Yu kuno ini.
di mana dia juga mengeluarkan sebuah cakram giok yang dikabarkan cakram ini mampu membuka sebuah rahasia dari setiap alam. Meskipun itu cuma rumor, tapi Lord Kinchen sangatlah penasaran dan mencoba untuk mengaktifkannya. Dan alhasil setelah diaktifkan, kekuatan ruang antara langit dan bumi langsunglah tertarik. Yang di sanalah juga Lord Kinchen mulai memahami makna kekuatan ruang yang mendalam, yang ternyata setelah menyerap semua kekuatan langit dan buminya, setidaknya pemahaman Lord Kinchen tentang teknik ruang angkasa itu meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Lalu seberapa kuatkah kekuatan ruang yang didapatkan Lord Kinchen ini? Apakah dengan kekuatan ruangnya ini dirinya akan mampu menarik benda pusaka rahasia dari alam Yukuno ini? Karena tadi sudah disinggung juga ya, kalau cakram ini memiliki keajaiban untuk membuka sebuah kunci tertentu yang bisa aja sebuah rahasia luar biasa di alam Yukuno ini. Dan segitu dulu untuk spoilernya, kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.